Masih di Sapa Indonesia Malam, polisi resmi menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo selaku tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Penahanan dilakukan karena penyidik khawatir Roy Suryo akan menghilangkan barang bukti. Kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan tersangka mantan Menpora Roy Suryo memasuki babak baru. Kemarin malam Polda Metro Jaya menahan Roy Suryo. Roy masih menggunakan penyangga leher saat dimasukkan ke rutan Polda Metro Jaya. Polisi menyebut dari pemeriksaan kondisi kesehatan, Roy Suryo dinyatakan sehat baik jasmani maupun rohani. Penahanan dilakukan karena ada kekhawatiran penyidik Roy Suryo akan menghilangkan barang bukti. Hasil pemeriksaan dari tim Dokes Polda Metro Jaya disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat, jasmani maupun rohani, sehingga dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Kuasa hukum pelapor mengapresiasi langkah polisi yang menahan Roy Suryo. Terkait penahanan yang telah dilakukan terhadap tersangka RS pada malam hari ini, saya selaku kuasa hukum pelapor dan juga sebagai umat Buddha mengapresiasi setinggi-tingginya atas langkah yang telah diambil oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya dalam hal ini Cyber Polda Metro Jaya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Kontroversi kasus ini tak hanya unggahan Roy Suryo yang menistakan agama. Drama kondisi kesehatan Roy Suryo juga jadi sorotan. 2 kali diperiksa sebagai tersangka, Roy Suryo tidak ditahan. 22 Juli 2022, usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Roy keluar dengan menggunakan kursi roda. 29 Juli 2022, usai diperiksa penyidik, Roy keluar dengan menggunakan penyangga leher. Namun penahanan dilakukan setelah sebelumnya Roy Suryo kedapatan hadir dalam acara klub mobil. Tim Liputan Kompas TV. Seperti apa kondisi kesehatan Roy Suryo saat ini? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni. Selamat malam, Bung Pitra. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, rakyat Indonesia. Bung Pitra, kondisi kesehatan Bung Roy saat ini seperti apa? Kondisi kesehatan beliau kita ketahui bahwasannya Pak Roy Suryo itu memiliki riwayat diabetes ya sejak mulai tahun 1994 dan ada hal-hal lainnya lagi yang tidak saya sebutkan karena ini menyangkut tentang kepribadian klien kami seperti itu. Tapi saat menjalani penyidikan kemarin dalam kondisi yang sehat ya, karena polisi akhirnya memutuskan memeriksa Pak Roy Suryo sejak siang sampai malam. Ya, kita tetap hormati dan kita ikuti prosedur yang berlangsung karena saya selaku penasihat hukum memastikan Pak Roy Suryo selalu kooperatif dalam menjalankan proses pemeriksaan dan proses hukum yang sedang berlangsung ini seperti itu. Bicara soal penahanan Pak Roy Suryo, kemarin polisi menahan Pak Roy sebagai tersangka kasus penistaan agama dan penahanan ini dilakukan karena polisi khawatir Pak Roy Suryo ini menghilangkan barang bukti. Mas Pitra, kita dengarkan dulu pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya berikut ini. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal
21 ayat 1 KUHP. Tanggapan Anda soal alasan penyidik ini untuk Ya. menahan klien Anda? Yang pertama, kami menghormati keputusan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam hari ini unit cyber Polda Metro Jaya. Kami yakin penyidik punya pertimbangan lain terkait dengan kasus tersebut. Akan tetapi di dalam proses hukum ini, penasihat hukum akan selalu mengawasi dan mengawal agar hal-hal tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dan tentunya kita selalu mengedepankan dan selalu menekankan terhadap klien kami ini untuk selalu dilaksanakan proses hukum yang kooperatif. Nah, terkait dengan penangkapan dan penahanan itu merupakan kewenangan daripada penyidik kepolisian Polda Metro Jaya. Tentunya kita tidak bisa mengintervensi hal tersebut. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu tentunya di sini juga kita akan memberikan beberapa komentar terkait dengan hal tersebut, di mana bahwasannya di satu sisi Pak Roy Suryo adalah selaku pelapor juga terkait dengan foto meme stupa yang diunggah ataupun diedit oleh salah satu akun dan 3 akun yang menyebarkan hal tersebut. Nah, pada tanggal 16 Juni 2022 kita ketahui bahwasannya saya selaku kuasa hukum dari Pak Roy Suryo telah membuat laporan polisi mewakili klien saya, Pak Roy Suryo, di Polda Metro Jaya, dan laporan polisi tersebut telah diterima. Tapi dalam posisi sebagai tersangka artinya pihak Anda menghormati apa yang diambil oleh penyidik, sikapnya begitu ya. Tentunya kita hormati. Satu pertanyaan saya lagi. Karena kemarin juga sebelum diperiksa, saat proses pemeriksaan, polisi menyebutkan bahwa salah satu yang ditanyakan adalah kondisi Pak Roy, bagaimana kesehatannya, karena sempat hadir dalam acara klub mobil mewah. Bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan Pak Roy saat itu? Karena kalau Kabid Humas bilang bahwa kenapa itu ditanyakan dalam penyidikan, karena semestinya jika sakit tidak hadir di acara lain begitu. Yang pertama di sini perlu kita luruskan, acara tersebut bukan acara moge ataupun motor gede, melainkan acara tersebut adalah acara syukuran atas ulang tahun dari Bapak Nana Soekarna selaku senior daripada Pak Roy Suryo. Nah, terkait dengan acara tersebut memang teman-teman Pak Roy Suryo juga melihat ruang gerak daripada Roy Suryo itu terbatas. Dan di acara tersebut juga Pak Roy hanya datang sekitar 5-10 menit habis itu pulang. Dan ia didampingi oleh sopir maupun asistennya. Nah, kenapa Roy Suryo di situ dilihat tersenyum dan tertawa? Kita ketahui bahwasannya teman-temannya itu melihat Roy Suryo murung. Dan teman-temannya selalu menanyakan dan prihatin terkait dengan sikap dan gerak-gerik daripada Roy Suryo. Dan Roy Suryo mencoba menghibur teman-temannya agar dia tidak dilihat sedih. Nah, karena Mas Roy juga tahu bahwasannya perkara ini juga akan dilanjutkan ke persidangan, saya kira tidak ada yang salah untuk menghibur teman-temannya atas kesedihan yang ia alami. Dan saat ini penyidikan terus berlangsung terkait kasus ini. Terima kasih atas waktunya, Bung Pitra Ramadhani, kuasa hukum dari Roy Suryo di Sapa Indonesia Malam.